Pemirsa, hari ini saya mau tanya-tanya dulu pada kalian. Siapa yang akan membela ketika seseorang merasa difitnah? Apakah dirinya sendiri? Tapi kalau dirinya sendiri yang membela, tentunya banyak orang yang masih kurang percaya. Orang akan percaya ketika orang-orang di sekitarnya, baik yang di lingkungan dekat maupun di lingkungan jauh, yang berbicara terhadap pembelaan, terhadap fitnah-fitnah yang sudah disebarkan. Nah, ketika seseorang yang difitnah ini dibantu orang lain, siapa yang menggerakkan orang-orang lain ini yang membelanya? Tentunya karma baiklah yang menggerakkan hati manusia untuk membela orang tersebut. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita nggak kenal dengan seseorang tersebut, tapi kita respect, kita berbicara tentang pembelaan kepadanya. Tapi juga ada kadang-kadang nggak kenal, tapi kok malah menjatuhkan. Kenapa seperti itu? Itu ada kaitannya dengan karma buruk dan karma baik yang sudah dilakukan orang tersebut. Kenapa orang lain membenci? Kenapa orang lain udal-udal masa lalu? Kenapa orang lain mengungkit-ungkit masa lalu padahal orang lain ini tidak kenal? Kenapa? Karena ada tarikan energi yang membuat orang itu tergerak untuk memberikan pernyataan, untuk memberikan atau membuka tabir yang sebenarnya. Nah, dalam kasus ini yang kita bahas adalah kasus Pak Danan. Dimana pasti kalian tahu, Pak Danan ini digosipin, diduga pernah menjalin hubungan dengan Bella Bonita. Saya bilang diduga ya, karena memang masih abu-abu, entah benar entah tidak. Cuman di sini netizen berusaha untuk mencari tahu keberadaan Pak Danan. Ternyata sudah diketahui rumahnya, juga sudah diketahui statusnya kala itu Pak Danan sebagai anggota DPRD ya. Anggota DPRD dari Partai Nasdem. Kalau saya ngomongnya salah, tolong dikoreksi ya. Dengan adanya rumor-rumor yang seperti itu, bagaimanakah perasaan Denny Caknan melihat masa lalu dari istrinya? Yang namanya seseorang sudah menikah, pastinya harus menerima baik dan buruk dari pasangannya. Cuma kita juga mengerti, juga tahu bahwa Denny Caknan dengan Bella Bonita ini hanya menjalin hubungan beberapa bulan kalau nggak salah ya. Kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Apakah Denny Caknan sudah mengetahui seluk-beluk latar belakang Bella Bonita sampai sejauh-jauh itu? Nah, mari kita prediksi di sini teman-teman, bagaimanakah perasaan Denny Caknan? Adanya rumor-rumor di mana diduga Bella Bonita pernah menjalin hubungan dengan Pak Danan. Beritanya yang saya baca, pernah diberikan perhiasan, juga pernah dibiayai untuk perawatan wajahnya. Kemudian yang menjadi kita tanda tanya, siapakah yang berbicara tersebut? Siapakah yang speak up tersebut di media sosial? Nah, kenapa berani berbicara? Tentunya sudah memiliki bukti-bukti yang akurat. Kalau sekedar bicara tanpa ada bukti, tentunya bisa kejerat undang-undang UTE. Nah, tentunya si pihak-pihak yang bersuara ini pasti memiliki bukti-bukti dan lain sebagainya sehingga berani berbicara di media massa. Mari kita lihat perasaan Denny Caknan. Perasaan Denny Caknan dengan adanya berita-berita rumor-rumor kedekatan istrinya dengan Bapak Danan. Saya ambil 3 kartu ya. Yang pertama kartunya ada Renewal. Ada sebuah perubahan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari 3 kartu ini, Denny Caknan tidak mengetahui latar belakang Bella Bonita yang diduga menjalin hubungan dengan Pak Danan. Makanya di sini ada perubahan. Yang tadinya dia nggak tahu, dia baik-baik saja, tapi dengan adanya rumor-rumor ini, dia merasa kok begini, kok begitu. Kenapa saya bilang begitu, kok begini, kok begitu? Dikarenakan kartu yang kedua ini, kartunya insecurity, tidak percaya diri. Ada sesuatu yang berubah pada Denny Caknan terhadap istrinya, pandangan-pandangan terhadap istrinya. Mungkin saat ini kondisinya masih baik-baik saja, enlightenment. Masih berusaha mencari ketenangan, pencerahan agar rumah tangganya bisa dipertahankan. Tapi di kartu tengah ini sudah ada insecurity.
Ada rasa tidak percaya diri, ada rasa tanda tanya di dalam dirinya, benar nggak sih berita ini, benar nggak sih berita ini, seperti itu. Ada perubahan, ada insecurity, dan ada pencerahan. Jadi jangan berpikir pernikahan saya masih seumur jagung, masih beberapa bulan sudah dikoncang seperti ini. Andai kata pernikahan ini ambruk atau bubar, tentunya saya juga akan dihujat. Tentunya pihak sebelah juga akan berpesta pora, bergembira-ria melihat kegagalan saya. Saya harus mempertahankan rumah tangga ini, enlightenment, mencari pencerahan, mencari kebenaran, mencari ketenangan, agar rumah tangganya bisa dipertahankan. Nah, yang kita gali saat ini adalah tentang insecurity. Penggalian pertama insecurity, yang kedua nanti enlightenment ya. Insecurity, rasa tidak percaya diri. Rasa-rasa yang mulai berubah dikarenakan adanya dampak rumor-rumor Bella Bonita dikait-kaitkan dengan Bapak Danan. Mengapa kamu tidak percaya diri? Ini gambarnya seperti ini teman ya. Ada seseorang, kemudian di jantungnya ini ada daun waru. Tapi daun warunya ini semacam terhunus sesuatu. Dan di sampingnya ini ada simbol devil. Devil itu adalah simbol setan. Jadi adanya berita-berita yang seperti itu membuat dirinya nggak nyaman. Berita-berita yang dilambangkan sosok-sosok yang berusaha untuk menjatuhkannya. Tapi dibilang menjatuhkan, kalau ada bukti ya mungkin bisa dikatakan ya untuk membuka fakta ya. Kenapa membuka fakta? Dikarenakan mungkin netizen ada sedikit kecewa terhadap pembelaan Bella Bonita, seakan-akan dirinya baik, seakan-akan dirinya tidak bersalah dan lebih menyalahkan kehendak Tuhan, takdir. Padahal loh ya, campur tangan manusia itu juga akan bisa menentukan takdirnya. Makanya Tuhan memberikan ajaran, kamu harus berusaha agar kamu bisa mengubah hidupmu. Menurut saya, Tuhan itu memproses apa yang sudah diusahakan manusia. Apa yang sudah diperbuat manusia, baik buruknya, Tuhan akan memproses yang akan jatuh berubah karma baik dan karma buruk. Ya, makanya di sini kalau kalian berjodoh dengan seseorang, katakanlah orang gangguan kejiwaan, mau nggak? Andai kata itu kamu bilang takdir Tuhan, andai kata itu takdir Tuhan, apakah kamu mau menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki gangguan jiwa? Pasti mikir-mikir panjang, kecuali kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang kaya, mapan, kemudian kamu bilang itu takdir Tuhan. Nah, padahal takdir Tuhan itu merupakan memproses dari apa yang diperbuat manusia terkait baik dan buruknya. Kalau kamu mau berusaha terus dengan gigih, ya kemungkinan bisa tercapai. Tapi kalau kamu mengalami, kenapa hidup saya jatuh dan jatuh? Kenapa hidup saya dibenci? Kenapa saya dibully? Kenapa saya dihujat? Itu hendaknya introspeksi diri. Karena hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Hidup selalu ada sebab akibat. Mengapa kamu dihujat? Sebabnya apa? Mengapa hidupmu enak? Karena apa? Mengapa kamu dibenci? Sebabnya apa? Dan disinilah kamu harus tanya jawab pada dirimu sendiri. Apa sih yang sudah saya perbuat? Kenapa orang begitu membenci saya? Inilah fungsinya akal dan hati nurani. Harus selalu jadikan pertimbangan-pertimbangan sebelum melangkah ya. Kita kembali ke laptop. Tentang insecurity ini. Apa yang membuat Denny Caknan insecurity, merasa tidak nyaman dengan berita-berita Pak Danan ini? Ada simbol seorang pemuda membawa cangkir. Artinya, berita-berita ini kenapa tiba-tiba mencuat setelah dia menikah? Ada apakah gerangan? Berita-berita tentang hubungan asmara. Padahal dia baru saja menikah dengan Bella Bonita. Baru saja menikah bulan Juli dan akan digelar resepsinya bulan Agustus. Tapi beritanya sudah heboh. Ini membuat dia mencari tahu, bertanya-tanya, mengapa. Di sini dia merasa cocok dengan Bella Bonita. Jadi di sini teman-teman, Denny Caknan ini mengapa memutuskan menikahi Bella Bonita? Karena merasa ada kecocokan dan kenyamanan di sini. Ya,
Yang dia tahu hanya sekilas saja tentang Bella Bonita, tidak sampai tahu pada masa-masa lalunya. Selanjutnya, Denny Caanan berusaha saat ini untuk berpikir pada hal yang penting-penting saja. Tidak ingin membahas sesuatu yang bisa membuat hatinya terluka. Ini ya, berbicara pada hal-hal yang penting saja, karena bagaimanapun kalau dia sampai mengeluarkan ekspresi yang kecewa, mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya, itu akan membuat pihak sebelah bertepuk tangan. Makanya dia ingin, saya akan berpikir yang penting-penting saja. Saya akan berjuang untuk rumah tangga ini. Tapi di sini dia mulai ada kebimbangan, dilambangkan 2 jam dan 2 koin. 2 jam ini ibaratnya proses waktu ke depannya dia agak ada kebimbangan. Jangan-jangan benar yang dikatakan netizen. Jangan-jangan Pak Danan ini memang begini begitu. Ada tersimpan di dalam pikirannya seperti itu. Dan ini nanti bisa menjadi bom yang meletus suatu saat nanti ketika rumah tangga mereka ada percekcokan. Pasti akan diungkit-ungkit masa lalunya dan lain sebagainya. Makanya Bella Bonita juga harus hati-hati dan introspeksi diri, ya. Di sini ada 2 jam dan 2 koin. Nunggu proses, nunggu pertimbangan-pertimbangan, semuanya itu sudah ada di dalam pikiran Denny Caanan. Ada keraguan-keraguan mulai nampak di sini. Tapi dia berusaha untuk bangkit di sini. Ya seperti yang saya bilang tadi, Denny Caanan menyadari banyak terpaan, hujatan, atau berita-berita miring terkait istrinya. Tapi apa boleh buat, dia sudah menikahinya, dia sudah memilihnya. Tentunya dengan memilih Bella Bonita, dia juga harus menerima kelebihan kekurangannya, termasuk juga masa lalunya. Dia berusaha untuk menerima semuanya itu, walaupun ada satu kartu di sini yang membuat dia ragu-ragu di dalam pikirannya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau saat ini dia masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, berusaha menerima istrinya apa adanya. Dari kebimbangan ini, apakah suatu saat nanti bisa berefek pada rumah tangganya dalam jangka panjang? Simbol ratu koin. Simbol keluarga bahagia. Mimpi, impiannya. Tekanan mental keluar. Satu kartu lagi. 7. Bayangan-bayangan masa lalu itu selalu menggantui, ya, selalu menggantui. Jadi di sini simbol dari seorang ratu koin, simbol dari Bella Bonita. Yang saat ini dengan menikah bersama Denny Caanan, dia mendapatkan keberlimpahan di dalam materi tentunya. Makanya dilambangkan ratu koin. Seseorang yang sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan, dan dia sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, keluarganya bahagia. Tapi sayangnya di sini ada kartu The Dreamer. Pemimpi, pengharapan, khayalan. Nah, pemimpi khayalan ini tentunya ada harapan-harapan yang ingin diraihnya. Tapi ketika harapan ini salah jalan, jadinya juga bisa masuk jurang. Tapi ketika impian ini keputusannya tepat, dan tentunya akan bisa membuat masa depan yang lebih baik. Tapi sayangnya di sini ketika ada kartu mimpi ini, pemimpi ini ada simbol tongkat 10. Sebuah penderitaan yang dipikul sendiri. Sebuah penderitaan yang dirasain sendiri. Ada simbol seorang wanita di tengah jalan, tangannya begini. Tangan begini nih biasanya apa? Mikir, teman-teman. Jalan ini lambangnya proses sebuah perjalanan. Dengan adanya berita-berita yang seperti ini, bagaimanapun Denny Caanan pada akhirnya ada tekanan-tekanan di dalam pikirannya. Pengaruh-pengaruh berita itu pastinya sedikit demi sedikit akan tertanam di dalam
alam bawah sadarnya. Dan disinilah akan muncul kondisi-kondisi di mana ketika nanti ada sebuah masalah, berita-berita ini bisa dijadikan bahan untuk menyalahkan Bella Bonita dan lain sebagainya. Lalu masa lalumu seperti itu, kamu kok begini, seperti itu nantinya ke depannya. Jadi teman-teman, semuanya ini ya tergantung dari channel ya, karena berita ini sumbernya yang diserang adalah Bella Bonita. Makanya lebih baik Bella Bonita jangan memberi klarifikasi apapun. Jangan menunjukkan kemesraan dan lain sebagainya. Karena ternyata banyak orang yang tersakiti dengan tayangan-tayangan seperti itu. Kalau orang nggak tersakiti, nggak mungkin orang buka-buka aib. Kita dulunya juga nggak ngerti kalau ada sosok Pak Danan di dalam kehidupan Bella Bonita. Nah, kenapa orang membongkar-bongkar itu padahal nggak ada kaitannya loh ya. Yang rame kan Bella Bonita, Happy Asmara dengan Dhani Cak Anan. Nah, kenapa Pak Danan ini nongol? Karena apa? Karena ada sosok yang tersakiti yang sudah dipendam lama, dan ketika Bella Bonita merasa tidak bersalah terkait dengan peristiwa pernikahannya dengan Dhani Cak Anan, nah sosok ini pada akhirnya tampil. Jebret. Ya, pada akhirnya juga heboh lah media sosial. Selanjutnya kita gali tentang bukan insecurity sudah ya. Enlightenment. Enlightenment ini adalah mencari ketenangan, mencari pencerahan. Mencari pencerahan ini bisa introspeksi diri dengan perenungan ke dalam, meditasi, zikir, atau dengan meminta nasihat-nasihat dari seseorang yang dipercayainya. Mengapa Dhani Cak Anan melakukan ini? Mencari sosok-sosok yang bisa dipercayainya untuk menenangkan kehidupannya. Mengapa? Ya tentunya ada kebimbangan-kebimbangan yang sudah terjadi di dalam pikirannya. Seperti yang diprediksi tadi ya. Ada keinginan untuk mencari pencerahan di sini agar rumah tangganya bisa tenang. Mengapa kamu lakukan itu? Ada simbol 3 orang bersulang ya, artinya demi kebahagiaan rumah tangganya. Tapi di sini teman-teman ada ego. Ada pertentangan, pergolakan di dalam pikirannya. Ada tarik ulur dalam pikirannya. Iya enggak sih, dan lain sebagainya. Inilah yang mendorong dia mencari pencerahan agar rumah tangganya bisa baik-baik saja. Kenapa mencari pencerahan? Tentunya sudah ada rasa ketidakpercayaan kepada istrinya. Ada tongkat 1. Tongkat 1 ini bisa diartikan memulai hidup baru atau memulai membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan istrinya. Jadi tongkat 1 ini 2 arti ya teman-teman. Bisa memulai hubungan yang baru dengan yang lainnya, bisa juga membenahi kehidupan rumah tangganya agar bisa lebih baik lagi. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya. Ada rencana-rencana masa depan, penderitaan. Jadi dari tongkat 1 ini saya lebih menyimpulkan bahwa Dhani Cak Anan berusaha untuk membangun kembali hubungannya dengan istrinya untuk bisa lebih baik lagi setelah adanya rasa ketidakpercayaan kepada istrinya. Karena di sini ada ego ya. Kemudian dia berusaha untuk membina rumah tangga ke depannya lebih baik lagi. Tapi sayangnya ada simbol 5 koin, simbol dari penderitaan. Rasa tidak percaya pada istrinya, rasa kecewa pada istrinya, yang pada akhirnya dia alami di pernikahan ke depannya nanti. Sebenarnya pernikahan Dhani Cak Anan dengan Happy Asmara ini sangat-sangat luar biasa dikoncang adanya berita-berita ya teman-teman, yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Kemudian dihujat netizen, yang terakhir adalah nama Pak Danan muncul. Ini semakin heboh dengan munculnya nama Pak Danan. Nah, kalau sudah seperti ini lebih baik Bella Bonita diam. Jangan sepatah pun memberikan klarifikasi. Kalau nggak mau masa lalunya dibongkar-bongkar, ya.
Karena gini loh teman-teman, netizen ini juga ada yang pinter. Netizen juga tidak mau begitu saja menerima pernyataan atau klarifikasi Bella Bonita. Dia pasti akan mencari sisi-sisi celah-celah yang bisa dimasuki untuk bisa menguak kesalahannya. Yang namanya hidup ini pasti ada salah. Andai kata Bella Bonita memberi pernyataan seperti ini, saya mohon maaf atas kegaduhan berita yang sedang terjadi saat ini. Saya juga sebagai manusia biasa, banyak kesalahan, juga banyak kekhilafan. Tolong dimaafkan. Itu saja pernyataan, sudah titik. Jangan saya salahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang memberi takdir kepada saya. Karena Tuhan yang menentukan. Why? Tuhan itu memproses apa yang sudah kamu lakukan. Nah, kemudian, kalaupun sudah diproses oleh Tuhan, pasti Tuhan juga akan memproses karma baik dan karma buruk yang sudah terjadi. Misalnya ya, kenapa Tuhan membiarkan pencuri itu mencuri? Kenapa? Bukan berarti Tuhan membiarkan, karena yang namanya manusia ini ada diberi pikiran dan hati nurani. Sebelum melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu, apakah ini baik? Apakah perbuatan saya ini baik? Apakah perbuatan saya ini tidak menyalahi? Apakah perbuatan saya ini tidak menyakiti orang lain? Itu yang harus dipikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah perbuatan. Nah, ketika perbuatan itu berhasil kamu lakukan, mulailah Tuhan memproses karma baik dan karma burukmu. Yang bisa jeblok, entah cepat, entah enggak, itu kewenangan Tuhan. Jangan menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam. Baik karena kesalahanmu maupun karena takdirmu dan lain sebagainya. Sebenarnya kamu sendirilah yang sudah menggores, yang sudah menulis nasibmu nanti seperti apa. Tuhan memproses apa yang sudah kamu lakukan. Nah, misalnya begini ya. Kamu terlahir di keluarga kaya. Ada satunya lagi terlahir di keluarga nggak mampu. Kenapa bisa begitu? Apakah di sini Tuhan nggak adil? Iya, Tuhan adil. Kenapa seseorang ini terlahir di keluarga kaya? Karena kehidupan dulunya orang ini sebelum reinkarnasi, dia sangat dermawan. Dia sering sedekah, sering berbagi, perhatian sama orang. Tentunya ketika terlahir kembali, dia bisa ceplok di keluarga kaya, imbas dari karma baiknya. Nah, kenapa seseorang ini terlahir di keluarga kurang mampu? Karena di kehidupan yang lalunya sebelum reinkarnasi saat ini, mungkin dia pelit orangnya. Gak mau sedekah, gak mau berbagi. Makanya ketika terlahir kembali, dia diturunkan di keluarga yang kurang mampu, yang kesulitan rezeki dan lain sebagainya. Semuanya itu imbas dari perbuatan diri sendiri. Jangan ujuk-ujuk nyalain Tuhan. Karena Tuhan ini maha adil loh ya. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur itu yang akan